Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Merina di sini. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kelas 5 sudah sampai pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 tentang pentingnya udara yang bersih bagi kesehatan. Nah, kalian pasti pernah melihat asap pabrik, asap kendaraan atau asap pembakaran di lingkungan kalian kan? Pasti pernah ya. Lalu bagaimana kondisinya? Tentu buruk ya, buruk sekali. Kemudian apakah udara tersebut baik untuk kesehatan? Tentu tidak ya, karena asap-asap tersebut mengandung gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, marilah kita simak gambar kondisi udara yang buruk di PowerPoint berikut ini. Nah, ini salah satu contoh udara yang buruk yang disebabkan oleh asap kendaraan. Nah, ini terjadi di jalan raya ya. Ada beberapa juga yang menyebabkan udara menjadi buruk seperti ini. Ini juga yang disebabkan oleh asap kendaraan. Nah, ini adalah udara yang buruk yang disebabkan oleh asap pabrik, biasanya ada di kota-kota besar. Yang ini, yang gambar berikut ini adalah kondisi buruk yang disebabkan oleh asap pembakaran. Nah, biasanya ini terjadi di lingkungan masyarakat. Biasanya orang-orang pada membakar sampah-sampah yang sudah menumpuk. Dan itu sangat-sangat menyebabkan polusi udara dan udara menjadi tidak sehat seperti itu. Nah, kondisi asap udara yang buruk seperti gambar yang tadi itu sangat tidak bagus untuk pernafasan kita ya. Nah, berikut adalah faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan, yaitu ada 3 faktor. Yang pertama, ada faktor fisik. Yang kedua, ada faktor penyakit. Dan yang ketiga, ada faktor lingkungan. Nah, saya jelaskan yang faktor pertama, faktor fisik, lihat seperti ini. Faktor fisik itu terjadi ketika seorang bayi yang baru lahir, yang terlahir prematur, mungkin organ pernafasannya belum sempurna sehingga kesulitan untuk bernafas dan membutuhkan alat bantu pernafasan seperti gambar berikut ini. Dan yang kedua adalah faktor penyakit. Nah, faktor penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan itu antara lain ada influenza, ada emfisema, ada pneumonia, ada asma, dan kanker paru-paru. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini lingkungan yang kotor itu seperti asap pabrik, asap kendaraan, terus asap rokok itu sangat mencemari udara yang baik sehingga mengurangi kadar oksigen yang ada di udara sehingga kita merasakan sesak nafas ketika bernafas, agak sesek ketika bernafas gara-gara asap ini, asap pabrik, asap rokok, dan asap kendaraan seperti itu. Nah, dari faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan yang tadi, maka akan timbul penyakit, macam-macam penyakit yang disebabkan oleh gangguan pernafasan seperti influenza. Influenza ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Nah, penularannya itu melalui udara. Gejala-gejalanya biasanya itu meliputi demam, menggigil, terus ada bersin-bersin, nyeri otot, hidung berair, dan sakit kepala. Kemudian yang kedua ada flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh virus yang hidup pada pencernaan hewan seperti
hewan unggas seperti ayam atau itik atau burung seperti itu. Nah, virus mematikan ini menular melalui bersinggungan langsung dengan hewan yang terinfeksi dengan virus flu burung tersebut. Nah, gejalanya antara lain sakit tenggorokan, kemudian ada panas lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian nyeri otot dan sesak nafas. Yang ketiga, ada pneumonia. Pneumonia adalah penyakit radang paru-paru yang akut. Penyakit pneumonia terjadi setelah penderita terkena penyakit campak, influenza, dan bronkitis. Nah, kemudian ada TBC atau tuberkulosis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Gejala TBC antara lain mudah letih. Nah, biasanya itu TBC itu sering meludah tapi ada darahnya, itu seperti itu. Kemudian ada asma. Asma itu gangguan pernafasan karena penyempitan saluran pernafasan. Antara lain itu penyebabnya udara yang tercemar oleh asap atau debu, dan stres, dan juga tekanan emosi. Yang keenam adalah penyakit bronkitis. Nah, penyakit bronkitis ini adalah peradangan pada batang tenggorokan. Kemudian yang terakhir adalah polip. Polip ini adalah penyakit di mana terjadi penyempitan saluran pernafasan akibat terjadinya pembengkakan saluran limfa. Biasanya itu polip terjadi di sekitar hidung, saluran hidung sampai mata gitu. Lalu apa saja sih upaya-upaya untuk mengurangi udara yang buruk? Nah, yang pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya, seperti mengurangi kendaraan-kendaraan yang menimbulkan gas-gas beracun, asap-asap yang tidak baik untuk kesehatan. Kemudian yang kedua, melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerapan polutan atau saringan. Biasanya itu dipasang di dapur seperti itu. Yang ketiga, mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air. Yang keempat, membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap polutan dapat menembus lapisan inversi thermal agar tidak menambah polutan yang terperangkap di atas suatu pemukiman atau di sekitar kita, seperti cerobong pabrik yang dibangun tinggi itu agar polusinya itu tidak sampai ke pemukiman warga seperti itu. Yang kelima, mengurangi sistem transparansi yang efisien dengan menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. Kemudian, memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara yang tinggi, karena tanaman yang hijau atau pohon-pohon yang besar itu akan menyerap karbon dioksida maupun karbon monoksida yang ada di udara. Jadi tercipta udara yang bersih melalui penanaman pohon-pohon sebagai penyerap polutan tersebut. Nah, selain upaya untuk mengurangi udara yang buruk, kita juga harus berupaya untuk menjaga kesehatan pernapasan. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Nah, makanan-makanan yang sehat ini seperti makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat, protein, ada vitamin, ada buah dan sayur, dan susu. Nah, untuk menjaga kesehatan itu diperbanyak makan buah dan sayur, juga perbanyak minum air putih seperti itu. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Nah, olahraga yang baik untuk pernafasan adalah seperti senam, terus atletik, dan juga renang.
Nah, yang ketiga, kita harus istirahat yang teratur. Yang keempat, kita menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih akan menimbulkan rasa nyaman dan udara yang bersih pula. Kemudian, tidak merokok dan menjauhi asap rokok. Karena apa? Karena kandungan gas pada rokok itu sangat berbahaya, seperti nikotin, tar, itu sangat berbahaya dan akan menyebabkan kanker paru-paru. Perokok ini yang lebih berdampak adalah pada perokok pasif. Nah, perokok pasif ini adalah perokok yang bukan perokok perokok pasif ini adalah orang yang berada di dekat si perokok itu. Jadi asapnya itu lebih berdampak ke orang yang tidak merokok tersebut. Nah, kemudian yang keenam, menjaga sirkulasi udara di rumah dengan pembuatan ventilasi di rumah seperti jendela seperti jendela, agar sirkulasi udaranya itu terbarui setiap hari seperti itu. Jadi tidak terasa ungkep atau kayak sesak di ruangan gitu. Kemudian yang ketujuh, menghindari tempat-tempat yang terkena polusi udara seperti jalan raya. Karena di jalan raya itu banyak sekali kendaraan yang menimbulkan asap-asap yang tidak baik untuk pernapasan. Asap itu mengandung karbon monoksida yang sangat berbahaya sekali untuk pernapasan. Yang ke-8, yang terakhir, menggunakan masker. Nah, seperti tadi, di saat kita pergi ke tempat-tempat yang ramai atau di jalan raya, kayak misal di terminal, itu kita harus menggunakan masker. Karena apa? Di situ kondisi udaranya itu lumayan buruk. Jadi dengan menggunakan masker kita menjadi terlindungi saluran pernapasan kita menjadi terlindungi seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita baca bacaan yang berjudul Kuldesak Lantaran Cirebon. Nah, dari bacaan tadi yang berjudul Kuldesak Lantaran Cirebon ini terdapat aspek-aspek 5W1H. Apa itu 5W1H? Nah, 5W1H adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari inti pokok berita, mengembangkan berita atau sebuah cerita. Nah, 5W1H ini berasal dari bahasa Inggris. Terdiri dari apa saja kan 5W1H itu? Oke, 5W plus 1H. 5W terdiri dari what, yang berarti apa. Kemudian ada when, yang berarti kapan. Kemudian ada who, yang berarti siapa. Lalu yang keempat ada where, yang berarti di mana. Yang terakhir why, mengapa. Nah, tambahan 1H-nya ini adalah how, yang berarti bagaimana. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mencari beberapa aspek dari 5W1H yang dari bacaan ini. Mari kita cari. Yang pertama, kita akan mencari tentang kapan. Nah, kapan berita itu diterbitkan? Nah, jawabannya ini ada pada yang di atas ini. Berita ini diterbitkan pada edisi 21 sampai 27 September 2015 seperti itu.
Yang selanjutnya saya akan mengambil contoh di mana. Nah, di mana kejadian atau peristiwa ini terjadi? Nah, jawabannya ada pada paragraf pertama. Kejadian ini terjadi di Pekanbaru, Riau. Sudah paham kan tentang materi pada pagi hari ini? Yuk mari kita simpulkan. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Kemudian ada macam-macam penyakit yang disebabkan oleh gangguan pernafasan, lalu upaya untuk menjaga udara yang untuk mengurangi udara yang buruk. Kemudian kita juga belajar tentang upaya menjaga kesehatan pernafasan, dan yang terakhir tadi kita sudah belajar mengenai aspek-aspek 5W plus 1H. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan semangat terus dan terus belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.